wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam, dan selamat berjumpa lagi dengan Ustazah Tari. Hai, apa kabarnya semua kalian? Kabar Ustazah alhamdulillah luar biasa. Hari ini kita belajar lagi sirah, belajar tentang sejarah Nabi Muhammad. Hai, yuk kita mulai belajar sirah. Belajar dimulai dengan mengucapkan doa. Oke, sikat berdoa. Angkat kedua tangan, tundukkan kepala, pejamkan mata, berdoa mulai. Sikap berdoa. Angkat kedua tangan, tundukkan kepala, pejamkan mata, berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, anak-anak, bagaimana? Kalian sudah mempelajari dan membaca bacaan yang Ustazah berikan kepada kalian pada pembelajaran lalu? Sudah ya? Selain mengangkat Zaid bin Harisah dan merawat Ali bin Abi Thalib, perbuatan mencintai anak-anak itu dapat ditujukan melalui ketika Nabi Muhammad selesai perang Badar. Nah, anak-anak, ketika itu Nabi Muhammad mengajak anak dari Zaid bin Harisah untuk menaiki unta bersamanya. Kemudian, selain itu juga kecintaan Nabi Muhammad terhadap anak-anak itu dapat dilihat dari cucu-cucunya. Salah satunya Umamah. Di mana Umamah ini ketika Nabi Muhammad sedang sholat, Umamah itu menarik-narik jubahnya. Kemudian juga ketika Nabi Muhammad sedang sholat, Umamah menaiki punggung Nabi Muhammad. Lalu apa yang dilakukan Nabi Muhammad? Apakah marah? Tidak, anak-anak. Nabi Muhammad membiarkan Umamah naik ke punggungnya. Sedangkan Nabi Muhammad tetap apa, anak-anak? Tetap khusyuk. Nah, kemudian saking cintanya terhadap Umamah, pernah di suatu kali Nabi Muhammad menunjukkan kalung. Kalung itu sangat cantik dan dia menunjukkannya ke para istrinya. Lihatlah kalung ini, aku akan memberikan kalung ini kepada orang yang paling kucintai. Para istrinya itu bertanya-tanya, siapa kira-kira di antara kami yang akan diberikan kalung? Nah, kemudian kalung itu diberikan kepada Umamah, cucunya, anak dari Zainab dan Abu Al-As. Pernah juga di suatu ketika Nabi Muhammad itu sedang memangku seorang anak di pangkuannya. Kemudian anak tersebut mengencingi Nabi Muhammad. Nah, pada saat itu ibunya cepat-cepat menarik anak itu. Apakah Nabi Muhammad marah? Tidak, anak-anak. Nabi Muhammad hanya mengatakan, air kencing ini bisa dibersihkan. Akan tetapi hati seorang anak yang dipukul akan merasakan sakit dan tidak akan hilang. Jadi begitulah Nabi Muhammad sangat menjaga hati seorang anak. Ada seorang anak yang sering datang ke Rasulullah. Nah, namun pada saat itu anak-anak, anak tersebut datang dengan kondisi muka yang murung. Kenapa, anak-anak? Karena pada saat itu burung merpatinya yang ia pelihara lepas atau menghilang. Dan kemudian Rasulullah menghiburnya. Nah, kebiasaan Rasulullah juga sering mendatangi anak-anak muslimah yang berasal dari negeri hitam Habasyah. Ia sering melihat anak-anak tersebut tertawa dan mengungkapkan logat-logat atau bicaranya yang lucu. Dan itu membuat Rasulullah sangat senang. Anak-anak, selain mencintai anak-anak, Rasulullah itu juga dikenal sebagai orang yang pandai bergaul. Jangan salah anak-anak, beliau sebelum menjadi Rasulullah
sudah tertanam dalam diri beliau adalah perbuatan yang mulia, perbuatan yang baik bagi orang-orang sekitar yang melihatnya. Ketika beliau berada di lingkungan sekitarnya atau lingkungan masyarakat, beliau adalah orang yang sangat menghargai orang lain. Ia tidak mempedulikan status, mau orang itu fakir miskin, hingga orang itu memiliki jabatan yang tinggi, ia tetap mau beruhuwan atau bersaudara. Nah, anak-anak, itu bisa kita lihat dari sikap beliau terhadap sahabatnya. Nah, anak-anak, sikap kalian bagaimana terhadap sahabat kalian? Nah, sikap beliau adalah pada saat memanggil sahabatnya, beliau memanggil dengan kesayangan. Itu untuk menunjukkan rasa sayang beliau terhadap sahabatnya. Begitu juga dengan para sahabatnya yang memanggil kesayangan terhadap beliau. Dan ada seorang sahabat yang menjuluki beliau sebagai Khalil, yang artinya teman atau kekasih. Kalian mau dipanggil dengan julukan sayang kepada sahabat kalian? Pasti mau ya? Nah, anak-anak, selain itu, Nabi Muhammad itu tidak menolak undangan yang diberikan kepada beliau. Selama itu jalurnya baik, ya. Jadi beliau berusaha untuk menyempatkan diri untuk menghadiri undangan yang diberikan oleh orang lain, sehingga orang lain tersebut atau masyarakat sangat menghargai beliau. Muhammad adalah seorang pendengar yang baik. Ketika seseorang berbicara, ia berusaha untuk mendengarkan dengan baik apa yang dikeluhkan orang tersebut. Dan beliau bukan tipe orang yang suka banyak bicara. Beliau tipe orang yang berbicara dengan tepat, jelas, dan tidak bertele-tele. Nabi Muhammad juga ketika marah, kecewa, sedih, bahagia hanya seperlunya saja atau tidak berlebih-lebihan. Ia tertawa dengan tidak terbahak-bahak. Ia marah juga dengan tidak menunjukkan amarahnya yang benar-benar. Kemudian ketika ia kecewa, dia hanya memalingkan mukanya. Saking hebatnya kepribadian dari Nabi Muhammad. Kalian mau mencontoh kepribadian dari Nabi Muhammad yang baik dan benar? Harus ya. Nah, anak-anak, kalau kita ingin mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala, minimal ketika di dunia kita ingin dihargai, disayangi oleh orang tua kita, dibanggakan orang tua kita, berarti kita harus berbuat baik. Tapi yang paling utama adalah mendapatkan ridho dari Allah. Lalu bagaimanakah dengan Nabi Muhammad? Apakah dengan kepribadian yang sehebat itu Nabi Muhammad sudah mengenal Allah? Ayo, bagaimana? Kita akan mempelajari di pembelajaran berikutnya. Pembelajaran yang bisa kita ambil hikmahnya dan kita petik hari ini adalah, kalau kita menelaah sejarah hidup Nabi Muhammad SAW, kita akan banyak mendapati contoh teladan tentang keagungan seorang manusia yang selama hidupnya mempraktikkan hidup penuh kasih sayang, ramah tamah, toleransi, dan jauh dari sifat-sifat serakah serta mau menang sendiri. Sejak masanya yang paling awal, Nabi Muhammad itu menunjukkan bahwa semua manusia itu bersaudara, harus dihormati sebagaimana adanya dan dinilai menurut diri mereka sendiri. Perilaku-perilaku inilah yang perlu kalian contoh dan pelajari di kehidupan kalian. Salah satunya yaitu dengan berbakti kepada orang tua kalian, serta menunjukkan kasih sayang kepada mereka. Kalian juga ketika berteman kepada teman-teman yang lainnya, kalian harus saling menyayangi dan saling menghargai. Nah, anak-anak, demikianlah penyampaian Ustazah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.